Assalamualaikum Mas Satu People nih, akhirnya kemarin sempat banyak yang salam-salam buat Wulan, nanya Wulan mana ini, Wulan center yang dimaksud. Alhamdulillah akhirnya ketemu dua jubir Amin. Halo, assalamualaikum. Salam. Gimana kabarnya hari ini berdua? Sehat, alhamdulillah baik. Mas, alhamdulillah tetap semangat meskipun banyak serangan ya. Hati gimana hati? Hati Panas. Enggak sih, lebih tepatnya kita berhasil membuat banyak pihak panas sih. Oh gitu. Ya, karena video-video kita yang dianggap suka menyerang gitu. Padahal yang kita bicarakan tuh fakta, Mas. Oh ya benar ya, sesuai Iya. dengan data ya. Iya, berdasarkan. sesuai dengan data Sesuai dengan dong, data. kan bener. Ya, Apa yang kalau- kita ucapkan tuh ya mereka udah ucapkan, jadi kita ucapin balik. Iya, sebenarnya kalau boleh juga kan dilihat ada data-data beritanya juga, jadi ya mungkin mereka kebanjiran fakta jadi. Iya, tidak. Jadi tidak menutup terima. mata ya. Iya bener. Kemarin gue lihat video Wulan nangis di bandara. Itu kenapa? Iya itu aku lihat. Kita apa yang videoin? Aku lihat banyak banget yang maksudnya yang mendukung bapak tuh banyak banget sampai kayak meluk-meluk bapak. Terus tapi ada juga yang bilangin menyebarkan hoax gitu loh Mas. Jadi kayak aku tuh sedih itu, padahal bapak ini kayak seperti ini gitu. Apapun yang bapak lakukan di Jakarta tuh betul-betul ya membuat warganya tuh nyaman di sana di Jakarta, selama di Jakarta. Tapi kenapa pas waktu di TikTok apalagi banyak yang nyerang bapak gitu dengan hoax tersebut. Jadi aku tuh kayak sedih. Ya Allah, Bapak Tapi itu tuh bukan sedih. dibayar kan? Enggak dong. Enggak Enggak dong. dong. Aja. Enggak dong. Sorry ya. Sorry ya. Bukan air mata bayaran ya. Bukan, nggak pakai sondawa itu kan nggak ada sondawanya, bisa ditambahin sih sebenarnya. Ini kenapa nih cantik-cantik kok dukung Amin gitu? Kenapa? Kalau Mbak Vina sendiri alasan personalnya apa gitu? Karena rekam jejaknya Mas Anies yang panjang dan sudah teruji. Kita tuh kan kalau mau memilih seorang pemimpin itu kan harus lihat dong track recordnya kayak gimana. Ada track record Mas Anies, meskipun banyak narasi-narasi yang berusaha menjatuhkan lo kan menteri pecatan, kayaknya masyarakat kita ini jadi bias, tidak bisa membedakan antara pecatan dan reshuffle. Kalau Pak Anies kan di reshuffle gitu, karena mungkin memang ya itu kan hak prerogatif Pak Jokowi sebagai presiden, tapi kan alasan di reshuffle itu kan ya mungkin karena sudah tidak sejalan dengan kabinetnya Pak Jokowi gitu. Karena kalau rekam jejaknya Pak Anies sendiri selama di Jakarta 23 janji beliau tuh tuntas gitu kan, tuntas bahkan melampaui ekspektasi. Beliau mengerjakan hal-hal yang bahkan tidak pernah dijanjikan sebelumnya tapi dikerjakan. Berarti kan sebenarnya Pak Anies ini kalau dibilang sekedar omon-omon banyak janji, enggak seperti itu. Bahkan kalau menurut Pak Anies rugi kita tuh kalau punya pemimpin yang tidak punya janji. Karena kerjanya jadi tidak terukur dan kita tidak bisa menagih nih. Kalau nanti suatu saat orang yang tidak pernah berjanji itu melakukan sebuah kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat dan kita kritik, nanti pasti yang akan keluar, loh saya kan tidak pernah menjanjikan itu. Gimana coba? Benar-benar. Tapi kalau pemimpin itu punya janji, kita bisa menagih janji itu. Jadi kerjanya pun terukur. Benar. Jadi rugi banget nih kalau kalian kalau kalian punya pemimpin yang tidak punya janji, karena kalian tidak bisa mengawal kinerja dari pemimpin itu. Oke, dan gue suka banget sama statement Pak Anies bahwa jangan hukum Pak Anies dengan janji pemimpin sebelumnya. Kalau ada yang dulu janji-janji nggak ditepati atau cuma lip service, ya ketika Pak Anies berjanji ya jangan disamakan kayak dulu. Benar nggak? Betul. Terus apa Mbak Vina, kinerja Pak Anies yang paling disukai di Jakarta? Tadi bilangnya banyak deh. Kan? Banyak. Jaklingko. Oh, Jaklingko. Sering naik nggak? Aku sendiri jujur belum pernah naik, tapi kalau aku naik taksi online itu banyak sekali driver yang mengucapkan terima kasih kepada Pak Anies. Karena kalau pas saya naik taksi online saya nggak bilang nih, oh saya pendukung Pak Anies, saya kan nggak bilang. Dia cuma cerita, wah Jakarta keren sekarang Mbak. Istri saya tadinya tuh nggak bisa nganterin anak ke sekolah karena nganterin anak ke sekolah tuh kan keluar biaya, tapi sekarang karena ada Jaklingko bisa nganter jemput anak, which is ikhtiar Pak Anies untuk meringankan beban warga Jakarta tuh terrealisasi, bukan hanya pepesan kosong, dan itu dirakyatkan oleh masyarakat kecil. Mungkin untuk masyarakat menengah ke atas tuh tidak begitu terasa ya dengan kebijakan Pak Anies, tapi yang merasakan itu justru masyarakat menengah ke bawah, orang-orang yang memang
butuh sekali gitu transportasi publik yang murah bahkan gratis gitu. Dan menjangkau Dan ke menjangkau tempat-tempat seluruh kota. ya. Seluruh kota rata ya di Nah, Jakarta karena itu. kalau yang mampu kan bisa naik MRT, bisa naik Transjakarta, Iya, bisa betul. naik ojek online, Iya. misalnya kayak gitu. Dan di Jakarta pun transportasinya kan terintegrasi ya, terintegrasi. Kemudian dengan adanya transportasi murah itu tuh memangkas Biaya. pengeluaran transportasi orang gitu, biaya hidup masyarakat gitu kan. Nah itu yang paling dirasakan. Kemudian kalau ada yang bilang mengolok-olok Anies trotoarnya doang yang digedein, loh itu itu wujud nyata, wujud konkret Mas Anies merealisasikan bahwa beliau ini peduli terhadap lingkungan. Beliau kan menekankan, mengajak masyarakat tuh untuk ramai-ramai menggunakan transportasi publik. Transportasi publik tentu harus difasilitasi dengan nyamannya jalur pedestrian. Seperti negara-negara maju. Sekarang tuh jalan di Jakarta lo udah berasa jalan di Singapura, dia berasa Di jalan di Eropa. Jepang, di Eropa. Di Eropa justru orang jalan kaki, naik sepeda. Iya, jadi memang kalau Pak Anies bilang alat transportasi utama adalah kaki malah jadi bahan tertawaan, itu saya malah mentertawakan apakah orang-orang yang mentertawakan itu tidak pernah membaca berita-berita di luar gitu loh, melihat potret negara-negara maju tuh memang semua tuh berlomba-lomba untuk menggunakan transportasi publik gitu. Emang kita lahir langsung gini naik motor kan? Iya, kan emang itu pertama kali yang kita belajar kan kita belajar jalan, itu Iya. juga transportasi utama ya. Terus Soalnya yang pertama yang diajarkan sama ibu tuh ya jalan dulu ya kan Kak. Makanya ini adalah kaki itu adalah betul apa kata Pak Anies. Kaki itu adalah transportasi manusia yang pertama gitu. Ya harusnya mereka tuh bersyukur punya kaki. Benar-benar. Bukan malah dia bangga transportasi ini mobil. Ya itu adalah transportasi emang yang digunakan yang digunakan Alat, pada itu alat ya, transportasi. itu alat transportasi yang digunakan pada masa modern zaman sekarang gitu. Kalau zaman dulu kan masih pakai kaki. Ya sekarang kita juga masih pakai Iya, kita kaki. masih pakai kaki. Dari kamar tidur ke kamar mandi naik motor, brong, gitu kan Tapi kalau mereka pakai mobil kan. mungkin ya. Mereka pakai Dari mobil. kamar ke kamar mandi pakai mobil. Iya, dia nggak menggunakan kaki. Mungkin ini rumahnya seluas ini 500 hektar. Iya, Iya, seribu jadi hektar pakai ya. mobil. Iya. Bismillah, komisaris Kedung Singkong. Kalau kenapa nih dukung Abah Anies akhirnya? Kalau aku sendiri sih kan kata Pak Anies itu benar, kita tuh harus memilih secara rasional, harus bisa membandingkan. Dan setelah aku bandingkan ya memang Pak Anies lah yang terbaik gitu. Dia punya yang Kak Bina bilang itu benar, ada rekam kinerjanya bagus, rekam kegagasannya juga bagus, rekam sekolahnya juga bagus, pendidikannya bagus. Ya Pak Anies itu sangat cocok untuk jadi pemimpin yang bahkan mungkin orang yang yang dua paslon ini belum punya, Pak Anies udah memiliki, bahkan dia itu udah diakui sama dunia. Yang sangat aku suka sama Pak Anies tuh dia benar-benar menepati janjinya selama dia jadi gubernur. Dia menepati janjinya selama 5 tahun menjadi gubernur, dan bahkan mungkin gubernur-gubernur lain jarang yang bisa menepati seperti itu, yang cuma paling 2 tahun tiba-tiba jadi presiden, tiba-tiba nyalonin. Ya cuman mungkin cukup 2 atau 3 tahun aja. Pak Anies ini benar-benar menepati janjinya selama 5 tahun. Nggak tergoda tawaran cawapres ya dulu ya. Bener. Yang sampai sekarang masih digoreng-goreng pengkhianat, ya kan? Oh iya, tapi ini loh, misalnya kayak kita kan lihat nih 3 calon, misalnya Ganjar pernah mimpin Jateng, Anies pernah mimpin Jakarta, Prabowo pernah mimpin Kemenhan. Jadi kita bisa meng-compare siapa Compare, ya yang benar. kira-kira Tapi sayangnya terbaik. Mas Aksa, Pak Anies ini selalu dibandingkan sama kinerjanya presiden. Jadi No. itu nggak ada dibandingin sama Iya. sama gubernur ini nggak ada. Pak Anies berarti kita tuh lihat ya Pak Anies Bekas sekarang presiden. presiden. Malah kayaknya melampaui gak sih? Melampaui dong. Kan di forum internasional juga Pak Anies tidak pernah mewakilkan ya. Maksudnya beliau selalu datang sendiri kan ya, seperti yang kita tahu ya, untuk menjadi pemimpin itu kan public speaking itu tentu harus mumpuni. Yang malah hari ini yang ini menjadi keresahan kita bersama. Kok seolah-olah sekarang mempunyai kelebihan, punya skill public speaking yang mumpuni itu di framing sebagai sebuah kekurangan. Ini kan menjadi keresahan kita bersama ya Mas. Dan kita tahu nih, emang siapa sih orang di dunia ini yang kalau punya anak gak pengen punya skill public speaking bagus? Bulan pengen gak nanti kalau punya Pengen anak? dong, aku skill pengen public speaking banget. yang Nah, bagus? buktinya banyak kelas-kelas public speaking Iya, loh. bener. Mas Aksa kalau punya anak pengen gak punya anak? Iya jago-jago? dong. Iya kan? Apalagi lulusan luar negeri pasti jago-jago public Iya speaking-nya. benar. Ya kan kita harus bisa bersaing secara global. Ya itu dimulai dengan apa? Dengan public speaking yang mumpuni. Benar. Gimana bisa bersaing secara global kalau cuman marah-marah emosian ya? Apalagi itu kan jangan offset. apalagi itu kan pemimpin itu kan nanti yang
yang mewakili masyarakat kita ke luar kencah global gitu kan. Harusnya dia yang bisa betul-betul yang bisa ngomong gitu, jangan cuman mau kerja doang ya, ngomong bagus, kerja juga nyata Bagus. gitu. Itu kan Pak Anies yang seperti itu. Bener. Iya, bener. Jadi Terus kita ini- bisa lihat Jakarta contohnya. Oke, benar. Gue emang lihat banget Jakarta seperti apa. Ini gimana nih dengan Abah Anies jadi Abah nasional kita gitu jadi. Itu Kalau kan sebagai Abah- cewek-cewek gimana nih? Abah, Abah sayang kita. Abah. Karena gue waktu liputan itu kan gue ngikutin Abah, Abah itu oh. ketika cewek-cewek itu Abah itu kayak rasanya tuh kayak deket banget gitu ya denger itu Kayak nggak berjarak ya. kalau Ya karena dimulai dari live TikTok itu dan ini Abah itu Pak Anies dinobatkan sebagai Abah Nasional mendapatkan predikat itu kan predikat yang spontan ya diberikan oleh netizen TikTok yang kemudian merambah ke Twitter dan ke dunia nyata juga bahwasanya memang sesuatu yang natural itu akan diberikan predikat secara spontan juga, secara natural juga, bukan sesuatu yang di-create. Kalau yang lain kan ada yang berusaha untuk mengemas tapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Kalau Pak Anies kan memang orangnya kebapaan. Kita bisa lihat dari gimana hubungan Pak Anies terhadap anak-anaknya. Beliau memang figur ayah yang diimpikan oleh semua orang. Siapa yang nggak pengen punya ayah kayak Pak Anies? Love language-nya kata Mbak Tia kemarin, dia Abah itu love language-nya lengkap. Physical touch. Ya, physical touch, words of affirmation, ya kan, quality time. Beliau tuh Sosok ayah yang sempurna. iya, sosok ayah yang sempurna, bisa dijadikan role model untuk para ayah nih. Kalau jadi ayah nih, ya lihat aja Pak Anies, itulah figur ayah yang baik. dan ternyata dengan adanya Abah Anies tuh banyak anak-anak Indonesia tuh yang fatherless. Fatherless, Jadi benar. iya kan yang nggak dapat sosok ayah tapi akhirnya dapat dari Iya, itu dengan- Abah Anies Baswedan. Nanti keren juga nih. Jadi kayak ketika Pak Anies jadi presiden misalnya itu amin ya. Amin. Amin Iya. itu jadi kayak Amin bapak jadi kita jadi presiden loh. Jadi jadi bapak kita sendiri nih jadi presiden. Kalau menurut Abah Ulan juga gimana? ya? Kalau menurut Ulan gimana? Menurut Abah. Kalau Dengan- menurut aku sih dengan adanya predikat Abah tersebut ya kita bisa lebih dekat sama Pak Anies ya. Kita merasa lebih dekat, maksudnya kayak dia kan seorang calon presiden gitu ya. Harusnya mungkin ada rasa sungkan atau gimana. Tapi ini dengan adanya panggilan Abah ini kita merasa lebih dekat, kita bisa menyampaikan keluh kesah kita di TikTok misalnya. Kayak banyak juga netizen yang Minta mungkin nasihat. seumuran Minta aku yang minta nasihat. nasihat, yang bahkan bisa bercanda gurau, yang bahkan itu Pak Anies etalase berapa, itu kan jarang loh ada calon pemimpin yang bisa seperti itu, yang bisa merakyat sama rakyatnya gitu, yang bisa canda tawa sama rakyatnya gitu. Terus Pak Anies ini betul-betul sosok yang bisa menyangkut semuanya gitu, yang bahkan mungkin dia bisa merangkul ke semuanya. Bahkan dengan adanya predikat Abah ini, kita orang-orang yang mungkin kurang merasakan sosok seorang ayah bisa merasakan di Pak Anies. Terus ini jadi jubir Amin nggak bahaya tak? Gitu. Ini kan ini ya cantik-cantik kayak karirnya masih pada panjang-panjang gitu. Nggak masih bahaya, muda. Apa tantangannya? Ya, oke. Tantangannya jelas diserang ya, diserang bang di DM. Seperti apa serangannya? Kayak Ada yang ngatain masif kita nggak? open BO lah. Wow. Ani-ani. Aduh, Aduh, tidak. Ini pasti selingkuhannya ya. Sampai aku live waktu itu di TikTok, aku bilang sama ayahku, ayah ada yang ngatain aku ani-ani. Terus ayah bilang, ya Allah, kayak ayah tuh sakit hati ya kan. Jadi dia bilang katanya, sampai segitunya kurang ajar banget ya katanya, kalau ada tak lawan di sini. Ya kan, ayah mana yang terima Iya. putrinya Bilangin. katain kasar seperti itu. Ini harusnya menjadi keresahan kita bersama, di mana kenapa sekarang banyak ujaran-ujaran kebencian yang kasar gitu kan. Gini, kritik itu boleh. Kritik itu sah sekali, ini negara demokrasi. Kita boleh sekali menyampaikan kritik ya, tapi dengan cara-cara yang baik, tetap dengan bahasa yang santun, tidak menggunakan bahasa-bahasa kebun binatang, bahasa-bahasa yang merendahkan, melecehkan. Itu kan sudah melecehkan ya kalau udah ngatain Bahasa orang kebun gue, binatang tuh pokoknya udah banyak lah. Iya, udah banyak. Dia- Serangannya tuh serangan yang apa ya, kayak seksualitas Iya, ya. seksual. Ya kalau ke jubir perempuan pasti gitu yang ya. diserang tuh pasti itunya Iya, lah ya seksual. ya itu kan Kalau misalkan miris sih, maaf maksudnya kayak ada orang-orang yang bilang ya tuh open BO, ani-ani, atau yang sampai dibilang selingkuhan kan, maksudnya betul-betul kayak apa sih itu. Kalau emang mau membandingkan, silahkan bandingkan apa yang kita kerjakan, jangan bandingkan apa yang nggak kalian lihat gitu, itu kan salah itu. Terus apa yang bikin kalian ini kuat, tangguh, tetap Karena- strong gitu? karena kami Nggak meyakini gentar. bahwa kami ini memperjuangkan hal yang benar gitu kan. Narasi-narasi fitnah Mas Anies itu kan kita tahu bahwa kalau kita mau berpikir secara kritis
logis dan rasional, kita bisa cari tahu, kita bisa menemukan fakta bahwa apa yang dinarasikan negatif itu sama sekali tidak benar, seperti politik identitas. Jadi gini Mas, aku bingung nih, framingnya tuh kok nggak konsisten, dari yang kemarin radikal radikul, terus sekarang antek Amerika. Kok ini kontras sekali ya say. Jadi sangat berbelok. jadi tolong yang nge-brief konten nih, yang nge-brief konten buat framingnya yang konsisten dong. Tolong ya Wak, ya ini jauh banget nih Wak, ya kan? Dari radikal radikul ke antek Amerika jauh ya kan? Tapi ya nggak apa-apa, sebenarnya kita dapat dukungan dari, kan kita Indonesia tetap butuh kerjasama misalnya Iya, dengan dong. negara-negara Timur Tengah dengan Iya, dong. minyaknya, terus dengan Amerika dengan lain sebagainya, Iya. dengan Cina sebenarnya kita Tapi mungkin ada beberapa orang yang nggak paham itu. Nggak paham Mas. ya namanya juga serangan lah Yang ya. namanya bernegara itu tidak terlepas dari hubungan bilateral. Itu kan Iya. harus sebenarnya kita tidak boleh menutup mata akan hal itu ya. Iya. Itu kan namanya bernegara kan memang hubungan bilateral. Kita itu semua harus ada. menjaga hubungan Menjaga, baik dan iya. semua Tapi juga bukan berarti antek patuh seolah-olah akan menjual negara ke negara lain. Itu narasi yang berlebihan dan menakut-nakuti, dan sebenarnya itu nggak ada gitu loh. Takuti orang yang akan Iya. memilih ya kan. Betul. Ini tadi karirnya nggak takut anak Aku muda kalau aku udah enggak mengalami. sih. Enggak. Kenapa Enggak alasan terkuatnya? Karena Aku bangga ya di umur 23 aku udah bisa diangkat sebagai jubir timnas Amin, karena aku juga mendukung orang yang betul-betul aku lihat kalau kerjanya tuh betul-betul nyata, apa yang dia sampaikan itu betul-betul terbukti, apa yang dia kerjakan betul-betul nyata gitu selama dia di Jakarta, apa yang dia sampaikan juga emang betul adalah suatu kebutuhan untuk masyarakat nanti ke depannya, makanya aku siap dukung Pak Anies. Kalau Kak Vina? kalau aku Nggak takut kalau rezeki? Enggak, aku yakin rezeki itu Allah yang menentukan. Hmm. Rezeki itu Allah yang mengatur. Bukan berarti kita karena kita mendukung Pak Anies kemudian kita takut rezeki kita Dihambat. jadi seret. Ya, kamu percaya nggak sih rezeki semut kecil yang makhluk itu aja tuh dijamin rezekinya sama Allah. Masa kita takut sih? Berarti kita nggak percaya dong. Harus dipertanyakan tuh keimanannya. Kalau seandainya kita kita takut akan rezeki kita dijamin sama Allah. Rezeki kita udah ditakar kok, Mbak Vina udah dapat segini, Benar. Kak Wulan dapat segini, gue dapat segini. Jadi untuk soal pilihan kita mendukung siapa nanti itu adalah tanggung jawab kita. Iya bener gak sih kita Benar, jadi benar. nanti kalau kita ditanya lo dulu maksudnya memilih pemimpin bagian dari ini ya ikhtiar juga Ikhtiar, maksudnya. iya, benar. Nanti kan ada pertanggungjawabannya masing-masing gitu. Jadi jangan sampai salah pemimpin juga salah Jangan milih sampai. gitu. Karena segala sesuatu dalam kehidupan kita, Hmm. semua aspek itu ditentukan oleh keputusan politik. Jadi jangan sampai ada pikiran bahwa siapapun presidennya ya kita akan gini-gini aja, kita akan tetap kerja tuh ya itu semua akan tetap bekerja siapapun presidennya dan sampai kapanpun akan seperti itu. Tapi yang menentukan adalah Kalau politik. ya kan kebijakannya yang mempengaruhi kehidupan kita. Enggak Mbak, ya ini buktinya itu juga bukan ini kalau ngomongin gubernur, siapapun gubernur kita gini-gini aja. Enggak gitu. Bukti kampung Bayam. Iya, Iya kan? Ini beda gubernur, beda nasib ya kan. Iya, iya. Nasib Kampung rakyat Bayamnya itu nggak dikasih kunci, jadi dikasih kunci. Berarti kan itu membuktikan bahwa tidak siapapun pemimpinnya Kita akan gini-gini gini aja. aja. Buktinya dengan dari peralihan dari Pak Anies ke jabatan giveaway-nya itu kan mempersulit warga. Iya, itu aja udah beda rasa. Udah beda kan. Beda. Kemudian ada banyak keluhan Mas, sekarang udah nggak ada pasar pangan murah. Hmm. Kemudian KJP dipersulit pencairannya, lansia, bantuan untuk lansia dipotong. Banyak sekali Mas yang mengeluh seperti itu. Berarti kan ini membuktikan bahwa bukan siapa saja pemimpinnya, tapi kita memang harus memilih pemimpin yang amanah, yang Mungkin- keberpihakannya terhadap rakyat mungkin kecil orang gitu. orang tersebut dia nggak merasakan seperti itu Iya, kan, tapi kan orang yang menengah ke bawah itu betul-betul merasakan manfaatnya. Dampaknya. Benar. Tapi sebenarnya semua tuh merasakan dampak ya, orang kaya pun kalau misalnya pajaknya Naik, ini kayak sekarang Ini 40% tuh Iya. dikembalikan 75%. dikembalikan ke Pemda masing-masing, tapi ya itu semacam cuci tangan sih akhirnya Nah. untuk naik Nah. pajaknya. Oke, terakhir apa pesan untuk anak muda di Pilpres 2024 ini dari Kak Wulan? Boleh? Oh ya, kalau aku sebagai zubir Genzi harus pilih pemimpin secara rasional. Kalian harus membandingkan dari 3 paslon ini, kalian bandingkan kinerjanya, rekam jejaknya, rekam pendidikannya, rekam visi misinya. Coba lihat kalian baik-baik dan kalian tentukan pilihan di tanggal 14 Februari nanti. Dan jangan pernah golput karena itu adalah pilihan yang salah. Teman-teman, saudara setanah air dimanapun teman-teman berada,
ada. Positive people, kita mendekati tanggal 14 Februari, masih ada waktu untuk membandingkan dari ketiga paslon ini, masing-masing sudah ada visi misi, program, arah kemana bangsa ini akan dibawa ke depan. Kita bisa membandingkannya, bagaimana program yang paling realistis untuk direalisasikan, kemudian kita bisa lihat rekam kinerjanya di jabatan sebelumnya, apa saja yang sudah dikerjakan, apakah bermasalah atau tidak. Kita bisa membandingkan dari ketiga paslon tersebut mana yang paling baik untuk Indonesia ke depan. Gunakan hak pilihmu, pastikan kamu ke TPS, jangan begadang terus paginya nggak nyoblos ya say, nggak boleh ya say. Pokoknya semuanya harus datang ke TPS, gunakan hak suaranya, dan kalau kita sih nomor 1. Jangan balik kawal juga suaranya. Ya, kawal juga ya jam 1 balik lagi ke jam 1 TPS. siang balik ke TPS. Jadi jangan biarkan saksi-saksi kita itu berjuang sendirian. Tetap Oke? ya, harus dibantu sama masyarakat. Kita kawal agar Kawal suara kita. Ya, kawal suara Kawal kita, suara kita. agar pemilu 2024 ini berjalan dengan adil, Amin. tanpa ada kecurangan. Itu yang kita harapkan semua. Amin. Amin. Ternyata ini Mbak Vina nggak kayak, ini baik banget ya, nggak kayak di center gitu ya. Kebetulan saya Center kayak ini ya galak gitu ya. Iya, Oke, terima kasih Positive People udah ini, terima kasih kalian. Nah. Maaf ya ganggu waktunya. Terima kasih Mas Sukses Aksa. untuk Aksa Nation. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Positive People, jangan lupa Ini bulan- subscribe. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Love Abao. Assalamualaikum.